Entah gue yang baru tahu atau memang sudah lama muncul, tapi gue yakin sih ini masih baru keluar ya. Ya, yang saya maksud adalah obligasi VR. Sesuai namanya, VR, yang artinya obligasi fixed rate. Yang dimana obligasi ini tuh walaupun harga naik atau turun, kita tuh tetap dapat fixed rate atau bunga fix yang akan diterima sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari obligasi tersebut. Dengan kata lain, walaupun pasar sedang turun ataupun naik, kita tetap mendapatkan bunga fix sesuai dengan obligasi yang kita beli. Contoh, kalian beli salah satu obligasi VR di Bibit. Misal, yang ini. Yang bunga di sini paling tinggi, yaitu 6,91%. Dan tanggal jatuh tempo itu yang ini. Yang 15 Juni 2043. Kalian beli nih obligasinya. Otomatis kalian akan mendapatkan fixed rate seperti yang dijanjikan, yaitu 6,91% dan akan ditransfer atau jatuh tempo pada 2043. Akan tetapi di sini keunggulannya. Semisal kalian ingin menjual saat harga naik-naiknya melebihi bunga saat jatuh tempo, kalian bisa jatuh ngejual obligasi VR ini. Itulah mengapa investasi ini sangat rendah resiko. Terus selain yang di atas, keunggulan apa aja sih yang terdapat di obligasi VR ini? Untuk mencari tahu lebih lanjut, yuk kita bedah di video kali ini. Yang pertama, stabilitas pendapatan. Obligasi VR memberikan stabilitas pendapatan karena tingkat bunganya tetap selama jangka waktu tertentu. Hal ini memungkinkan investor untuk merencanakan pendapatannya dengan lebih mudah. Yang kedua, perlindungan dari inflasi. Obligasi VR juga memberikan perlindungan dari inflasi karena tingkat bunganya tetap dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi inflasi tersebut. Yang ketiga, keamanan. Obligasi VR umumnya dianggap sebagai investasi yang relatif aman karena obligasi ini tuh dijamin oleh negara dan dibuat oleh negara, sehingga terbukti kredibilitasnya dan memiliki reputasi yang baik. Yang keempat, likuiditas. Obligasi VR dapat diperjualbelikan di pasar obligasi, yang menjadikannya investasi yang relatif liquid. Yang kelima, diversifikasi portofolio. Obligasi VR juga dapat digunakan untuk mendiversifikasi portofolio investasi seseorang karena mereka memiliki resiko yang lebih rendah daripada saham dan aset lainnya. Walaupun obligasi VR ini memiliki beberapa keunggulan, pastinya terdapat juga kelemahan yang ada di obligasi VR tersebut. Ya, walaupun obligasi ini tuh resmi dikeluarkan oleh negara ya, akan tetapi sebagaimana yang namanya investasi, pastinya juga ada resiko gagal bayar. Oleh karena itu, sebelum membeli obligasi VR ini, harus ada cross-check lebih lanjut dalam setiap tindakan dalam investasi. Oke, mungkin sekian dari pembahasan singkat dari saya ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua. Terima kasih juga sudah menonton hingga akhir. Tetap di mainin uang, pasti seru.